Sebelum kita memulai ibadah online kita hari ini, kakak mau info ya beberapa hal yang harus kalian perhatikan sebelum mengikuti ibadah online kita hari ini. Yang pertama, saat mengikuti ibadah online, kalian jangan sambil makan ya. Yang kedua, kalian jangan sambil tiduran juga. Yang ketiga, kalian jangan sambil main HP atau melakukan aktivitas yang lain ya. Yang keempat, kalian harus berpakaian rapi dan menentukan posisi duduk yang terbaik untuk bisa mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan, kalau Kau masih memberikan kami waktu untuk beraktivitas Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan, kiranya Kau menurunkan belas kasihan-Mu untuk Indonesia Tuhan. Kami juga tidak lupa untuk mendoakan pemerintah pusat dan daerah Tuhan, kiranya Kau sertai mereka dalam menyediakan kebutuhan negara kami Tuhan. Kami juga berdoa atas tim medis Tuhan, karena mereka telah melayani orang-orang yang sakit Tuhan. Kami percaya Engkau baik, amat baik Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya, apa kabar? Pasti tetap dalam keadaan sehat dan sukacita tentunya ya. Tuhan Yesus selalu melindungi kita setiap hari daripada segala sakit penyakit, sehingga kita masih bisa berkumpul kembali untuk ibadah online hari ini. Nah, kira-kira hari ini kakak-kakak gurunya akan membawakan cerita tentang apa ya adik-adik ya? Ada yang tahu nggak ya? Penasaran kan? Nah, sekarang kita persiapkan hati kita ya untuk mengikuti ibadah dari awal, pertengahan sampai akhirnya ya. Jangan kemana-mana, bahkan ikutin sampai kreativitas. Akan ada kesaksian loh di akhir acara dari teman-teman semuanya. Siap semuanya ya? Yuk kita mulai ibadah kita ya. Shalom adik-adik, Kalinda percaya semuanya sudah siap memuji Tuhan. Kita akan naikkan pujian. Hari ini harinya Tuhan, hari yang luar biasa yang Tuhan Yesus berikan buat kita semua. Ayo mari memuji Tuhan. Hari
kita tetap bangkit berdiri, naikkan pujian, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Ya, setiap hari, baik suka maupun duka, kita mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Iya adik-adik, kita masih akan tetap terus memuji Tuhan. Lagu berikutnya kita akan nyanyikan pujian Apa Yang Dicari Orang. Apa yang dicari orang adik-adik? Iya, naikkan pujian ini. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Siang, malam, pagi, petang. Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Siapa yang dicari Tuhan? Siang, malam, pagi, petang. Saya. Orang yang berdosa. Ya, Tuhan Yesus mencari kita semua. Tuhan Yesus sungguh rindu sama kita semua. Adik-adik juga rindu nggak sama Tuhan Yesus? Rindu mau bersekutu dengan Tuhan, rindu mau dengar firman Tuhan, rindu mau baca Alkitab. Ya, Kalinda percaya semuanya rindu bersekutu dengan Tuhan. Sekarang kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Semuanya sikap berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Naikkan pujian ini, Yesus namamu indah. Yesus namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, ku ingin dekat padamu, itu kerinduanku. Sekali lagi yuk. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu,
Bapa, kami sungguh bersyukur untuk ibadah EHK online pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan memuji Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan menyembah Tuhan. Saat ini anak-anak-Mu, kami semua akan siap mendengarkan firman Tuhan. Berbicara kepada kami ya Tuhan. Roh Kudus mengurapi setiap kami dimanapun kami ada pada siang hari ini. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Semuanya boleh duduk semua. Kita akan siap mendengar firman Tuhan. Shalom adik-adik, Shalom adik-adik. apa kabarnya kalian? Baik-baik aja kan di rumah pastinya. Masih di rumah kan? Udah lebih dari 2 bulan ya kita di rumah terus nih Kak. Ya mau bagaimana lagi, virusnya masih ada. Patuhi aturan pemerintah ya. Tetap stay di rumah. Hari ini Kakak mau cerita nih mengenai apa ya Kak? Ceritanya yang seru aja, soalnya lagi pandemi gini kan pasti bete kita di rumah ya. Pastinya. Ceritanya yang happy dong Kak, apa dong? Boleh. Sebelum Kakak cerita, Kakak juga mau ngucapin nih selamat. Oh iya, selamat ya buat kalian yang sudah naik kelas. Wow, hebat loh. Lagi musim corona juga, kalian sanggup mengatasi semuanya. Ingat ya, kalau Tuhan Yesus sama dengan kita, kita cakap menanggung segala perkara. Amin ya. Oke, sekarang kita mau cerita yang bagus-bagus nih. Yang senang-senang, nggak usah Oke. sedih-sedih. Oke? Ya. Kita mau cerita tentang orang kaya. Yeay. Orang kaya ceritanya kenapa Kak? Orang kaya, orang kaya nih banyak duit, betul nggak? Ya kan? Banyak rumah, banyak duit, banyak apa lagi ya? Mungkin dia punya kuda, punya binatang, semua mungkin punya segala-galanya. Tapi yang kakak mau ceritakan ini berbeda dari yang lain. Orang kaya yang bodoh. Gimana tuh Kak ceritanya? Yuk, kita sama-sama yuk, kita buka Alkitab. Yuk, sekarang Kita ini buka Alkitab. siapin Alkitab kalian. Yuk, kita baca sama-sama ya. Yuk, kita lihat. Kakak ambil dari kitab Lukas 12 ayat 13 sampai dengan 21. Yuk, Kalila kita baca gantian ya. Oke. Yuk, sekarang kakak baca dulu, selanjutnya dengan Kalila, oke? Oke. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari banyak orang itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apa yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku." Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, "Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun dan untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Wah. Gimana tuh kalau kayak begitu ya? Udah capek-capek ngumpulin harta, kata Tuhan. Buat apa kamu kumpulin harta di dunia ini? Nah itu dia. Jadi menurut daripada Alkitab, kalau kita menyimpan harta atau kita mengumpulkan harta dunia, sia-sialah kita apa yang kita kerjakan selama ini, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maksudnya apa sih?
Kenapa kita nggak boleh nyimpan harta di dunia? Kita harus menyimpan harta di Surga. surga. Gimana ya Kak Alek? Maksudnya kalau kita kumpulin harta di dunia ini, pada saat Tuhan panggil kita, itu harta juga nggak bisa dibawa kan ya Kak Alek ya? Betul, betul, betul. Jadi yang harus kita lakukan, harta itu kita kemanain? Ya pasti harta yang kita gunakan itu kita gunakan sebaiknya. Yang kita perlu kumpulkan adalah harta yang di surga yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti apa Kalila yang kalau kita mengumpulkan harta di surga itu? Contohnya mungkin begini, kalau kita punya uang, kita harus bisa memberi ke teman-teman kita atau saudara-saudara kita di luar sana yang tidak beruntung. Tuh. Membantu korban bencana, ada Betul. korban banjir, ada korban gunung meletus, atau yang paling gampang kita lihat di pinggir-pinggir jalan ada kok saudara-saudara kita yang tidak beruntung yang tidurnya hanya di gerobak loh adik-adik. Sian ya. Nah, adik-adik, Tuhan berikan kita hikmat untuk mencari harta di bumi ini dengan tujuan adalah kita harus berbagi Ya, kepada yang belum mampu atau mungkin kita berbagi kepada yang lainnya. Tapi kalau sekolah minggu kan nggak mungkin ngumpulin, adik-adik nggak mungkin ngumpulin uang atau ngumpulin harta kan? Apa yang harus kita lakukan untuk adik-adik? Nah, kalau kakak pikir begini nih Kak Alek, kalau misalkan untuk adik-adik sekalian di rumah, mungkin kalian saat ini belum punya banyak harta, tidak apa-apa. Tapi ingat satu hal, kalau Tuhan kasih kamu kepandaian, contohnya teman kamu tuh nggak pintar matematika, kamu bisa nguasain matematika. Kamu boleh berbagi ilmu dengan dia. Ingat loh, berkat itu kan nggak cuma harta, Betul. tapi kepintaran juga. Betul. Nah, di dalam Alkitab pun sudah jelas bahwa di dalam Matius, ya kita coba buka ya, Matius 6 ayat 19. Yuk kita sama-sama buka Alkitab. Matius 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi nyengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Jadi sia-sia kan kalau kita ngumpulin harta di bumi. Lebih baik kita harus mengumpulkan harta di Surga. Nah, Ya, betul, ini sama Kak kejadiannya Kak. Sekarang ini nih corona nih, ya. Banyak tuh pada ngumpulin tuh. Banyak tuh pada beli-beli vitamin, terus masker, terus beras, gula, kopi dikumpulin semua. Ya bener ya Kak, aku kali aja nggak dapat loh vitamin tuh, susah banget carinya ya. Kan kesian kan yang membutuhkan. Misalnya kita nimbun namanya masker, kesian loh yang para perawat dokter yang membutuhkan masker. Ya, Itu betul. tidak boleh dilakukan ya adik-adik ya. Jadi saran kakak hari ini adalah kalau kalian diberkati Tuhan, ingatlah akan saudara-saudara kalian yang belum beruntung. Jadi jadilah berkat supaya kalian juga menjadi berkat buat orang lain. Kalau kalian diberkati Tuhan, Tuhan butuh kalian untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati orang lain. Menjadi berkat dan jadilah berkat. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Nining. Nah adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, tadi sudah dengar ya cerita yang versi kelas kecil. Sekarang Kak Nining mau jelaskan versi kelas besar. Tadi pembahasan Alkitab kita terambil dari Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Kak Nining ulangin ya. Lukas 12 ayat 13 sampai dengan 21. Judulnya tentang apa? Tentang orang kaya yang bodoh. Aduh, kasihan banget ya. Ini orang kaya tapi bodoh. Maksudnya apa ya? Nah, Kak Nining akan jelaskan dalam 2 poin. Poin yang pertama terambil dari ayat 15. Kita mau baca sama-sama ya, bareng-bareng Kak Nining ya.
ambil Alkitabnya atau ambil handphonenya. Kita mau buka Alkitab kita di Lukas 12 tadi. Kita mau sama-sama baca ayat 15. 2, 3. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ketamakan itu apa? Ketamakan itu orang yang serakah, gak pernah puas, selalu kurang terus. Nah, coba adik-adik pikir, aku hidupnya gitu gak ya? Aku cukup bersyukur dengan apa yang ada, atau aku selalu merasa, kok kurang sih Tuhan? Kok masih gak cukup sih? Aduh, kok hidupku begini. Coba kamu pikir, kamu sering merasa gak puas terus? Hati-hati loh ya. Kenapa? Karena Tuhan berkata, hidup orang yang selalu merasa kurang tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah bisa bersyukur. Kita coba cek ya dari keseharian kita. Misalnya, kita punya makanan nih di rumah. Oke, punya roti misalnya. Selalu ingat nggak? Keluarga saya ada berapa ya? Nih kalau di rumah Kak Nining kan ada 6 orang ya. Kak Nining, suami Kak Nining, sama anak-anak 4. Jadi kalau apa-apa dibagi 6. Semuanya nikmati. Atau misalnya kamu nih punya bekal, bawa bekal ke sekolah nih. Pernah nggak kamu tawarin temenmu, mau nggak? Atau kadang-kadang ada temenmu kan yang kamu lagi makan, terus dia ngeliatin, terus sambil nelen air liur, pengen ngeliatin. Kamu pernah nggak? Mau? Lagi, yuk makan sama-sama. Atau kamu gini, cuman 3, aku makan juga nggak kenyang, enak aja dibagi-bagi. Aku makan sendiri. Yang mana yang kamu pilih? Menikmati bersama teman, suka berbagi, atau semuanya buat aku, kurang buat aku? Atau kita ambil contoh yang lain ya. Siapa yang pernah ke pesta? Nah, kalau sekarang lagi pandemi COVID, sudah nggak ada pesta-pesta lagi ya, tidak ada pertemuan-pertemuan lagi. Tapi dulu-dulu sering kan kamu datang pesta ulang tahun, pesta pernikahan. Nah, biasanya di situ ada banyak sekali makanan enak. Yuk Kak Nining mau ambil contoh makanan yang sering ditemuin di pesta. Apa ya? Yang pertama, kesukaan Kak Nining, sate. Yang kedua, mie bakso. Yang ketiga, pasti adik-adik di rumah suka semuanya, ayam goreng. Yang keempat, sayur. Kak Nining, kayaknya jarang deh adik-adik yang suka sayur. Hah, iya ya? Enggak ya. Hari-hari seperti sekarang ini, adik-adik harus rajin makan sayur. Apa yang kita makan harus bergizi supaya kita tetap sehat. Jadi mulai hari ini yang nggak suka makan sayur, belajar makan sayur ya. Oke, dan yang terakhir, adik-adik pasti juga suka apa? Puding, apalagi puding coklat, ya kan? Nah, apalagi kalau ada makanan banyak kan ya, langsung adik-adik ambil semua. Takut nanti kalau aku nggak ambil Kak, aku balik lagi nanti makanannya udah habis. Ambil yang banyak. Nggak apa-apa kamu ambil banyak, asal habis. Yang sering terjadi yang Kak Nining lihat adalah orang ambil makanan banyak, habis itu nyicipin dikit, nggak doyan. Nyicipin dikit lagi, nggak doyan. Terus ditaruh sisaan. Sayang kan? Siapa yang mau makan sisaan kamu? Nah, hal-hal seperti itu kamu mesti perhatikan ya mulai sekarang. Jadi belajar berbagi
dengan sekitar kita. Poin yang kedua, kita mau baca sama-sama ya di ayat yang ke-20 dan 21. Ayat berapa? 20 dan 21. Mari sama-sama baca. 2, 3. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Poin yang kedua mengajarkan kita untuk apa? Nggak hidup sia-sia. Orang kaya tadi dia udah ngumpulkan banyak, udah siap-siapkan semuanya buat dirinya. Tapi malam itu apa yang terjadi dengan dia? Jiwanya diambil alias almarhum. Iya, dia meninggal. Terus yang dia kumpulin semua buat siapa? Dia nggak bisa nikmati kan? Hidupnya sia-sia. Kita belajar ya, hidup kita jadi berkat buat orang lain, tidak sia-sia. Mau? Kak Nining sering bilang begini, kasih contoh buat adik-adik, hidup kita harus seperti selang. Tahu selang? Yang buat semprot-semprot air. Nah, kalau yang nyemprotnya semakin kencang, berarti selang itu dilewatin air semakin banyak. Sama dengan hidup kita. Semakin banyak kita memberi, berkat Tuhan semakin banyak melewati kita. Tapi kalau kita jadi orang pelit-pelit, semua ditahan-tahan-tahan, udah Tuhan mau ngasih lagi tempatnya apa? Kan mampet, di kitanya masih banyak. Ya kan? Kalau kamu mau Tuhan berkati terus hidupmu, alirkan terus buat sesama kita, nggak akan habis. Ya. Nah, Ebenezer juga bikin hal yang sama, kegiatan berbagi berkat. Lewat apa? Lewat Ebenezer Peduli. Caranya gimana? Adik-adik bisa kumpulin uang, nabung, kemudian adik-adik transfer ke rekening Ebenezer dan kasih keterangan. Mau sumbang buat Ebenezer Peduli. Apa itu nanti kegiatannya? Nanti dari gereja akan mengelola uang itu dan dibelikan apa? Sembako atau mungkin keperluan lain dan diberikan kepada jemaat yang membutuhkan. Nah, itu tandanya hidup kita bisa jadi berkat buat orang lain. Mulai belajar ya, kita berbagi buat orang lain. Jadi, hari ini adik-adik sudah belajar 2 poin dari cerita firman Tuhan tentang orang kaya yang bodoh. Kak Nining berdoa biar adik-adik semua bukan jadi seperti orang kaya yang bodoh ini. Tapi adik-adik hidup diberkati Tuhan dan hidup adik-adik juga jadi berkat buat orang lain. Yuk, semua lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar bahwa kami tidak boleh rakus. Kami tidak boleh pelit, tapi kami harus belajar berbagi dengan orang di sekitar kami, karena itu adalah hidup yang Tuhan suka. Dan kami juga belajar untuk kami jadi orang yang kaya di hadapan Allah, yang selalu memberi orang-orang di sekitar kami, karena ketika kami banyak memberi, maka berkat Tuhan semakin banyak mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajari kami mulai hari ini untuk belajar membagikan apapun dari hidup kami buat orang lain, dan kami percaya Tuhan Yesus memampukan kami dan kami mau melakukannya juga dengan ketulusan hati kami. Kami bukan mau pamer dengan orang-orang di sekitar kami, tapi kami mau melakukan hidup berbagi karena kami mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya berkat-Mu ada atas setiap anak-anak EHK yang mengikuti ibadah siang hari ini. Haleluya,
Amin. Nah, adik-adik, tadi kalian udah dengar kan firman Tuhan Yesus yang dibawakan oleh Kak Lila, Kak Alex, dan Kak Nining. Sekarang, untuk aktivitas minggu depan, Kak Jen mau mengajak adik-adik untuk membaca Mazmur 91 dengan hasilnya di video. Jadi adik-adik membaca Mazmur 91 dengan suara yang lantang, dengan gaya yang keren, dan di videoin ya. Videonya jangan lupa kirimkan ke WhatsApp Kak Jen di bawah ini ya. Videonya akan kakak tayangkan di ibadah online yang berikutnya. Semuanya sudah siap ya? Kak Jen tunggu ya videonya. Nah, sekarang Kak Jen juga mau ajak adik-adik semuanya untuk melihat kesaksian dance loh. Dari siapa? Dari teman kalian bernama Karen. Yuk kita lihat sama-sama. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I've decided I'm not giving up, 'cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go now. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Keren banget ya TikTok challenge dance-nya yang dibawakan oleh Karen. Nah, untuk adik-adik yang juga suka main TikTok, Kak Jen tunggu ya video berikutnya ya. Kalian boleh ekspresi gaya kalian sendiri lewat lagu TikTok, tapi tentunya lagu rohani ya. Jangan lupa ya, Kak Jen tunggu TikTok challenge dance kalian yang lain ya. Untuk TikTok yang paling keren nanti akan ditayangkan di minggu depan. Sudah siap semuanya ya? Nah, kalian mendengarkan firman sudah. Kakak kasih kreativitas sudah. Lihat kesaksian teman kalian sudah. Apalagi ya adik-adik yang belum ya? Apa? Ah iya, persembahan. Nah, sekarang tiba waktunya kita mau memberikan persembahan. Persembahan adik-adik semuanya boleh ditransfer ke nomor rekening berikut ini ya. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik sekarang udah pada libur kan? Ya dong, udah libur sekolah semua ya. Nah, makanya karena udah libur, jangan lupa ya mengerjakan tugas-tugas dari kajian tadi ya. Apa itu? Yang pertama, membaca Mazmur 91 dan hasilnya di video. Yang kedua, TikTok challenge dance. Oke, bagi yang demen main TikTok. Yang ketiga apa? Tetap video mencuci tangan ya. Mencuci tangan yang benar, memakai masker yang benar, berjemur, dan makan makanan yang sehat. Kak Jen masih tunggu ya videonya karena masih banyak yang belum mengirimkan. Nanti kan Kak Jen mau kompilasi semua hasil dari adik-adik tersayang aku ya. Nah, ibadah kita udah mau selesai. Tapi Kak Jen mau ingetin ya, minggu depan kita akan kembali ibadah online bersama jam 9 pagi. Jangan lupa ya, ibadah online kita minggu depan jam 9 pagi. Nah, adik-adik menyambut new normal ini jangan lupa ya untuk selalu jikalau adik-adik keluar dari rumah memakai apa ini? Ya, betul sekali. Masker seperti ini ya adik-adik. Memakai masker dan jaga jarak dengan orang yang ada di sebelah adik-adik dan jangan berkerumun ya dengan orang-orang yang lain. Dan setelah keluar dari rumah, masuk kembali jangan lupa untuk langsung mandi dan ganti pakaian. Dan jangan lupa, jikalau kalian tetap di luar rumah, selalu cuci tangan ya. Oke semuanya, stay healthy, stay at home, dan bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.